Majapahit, Sandiakala, Rajasa Wangsa. Pagi sekali, Paman Dana sudah berada di pasar Daksina, menemani istrinya yang ingin memanjakan calon jabang bayi dalam perutnya. Sebentar lagi, matahari akan segera menyembul di langit timur dengan menyemburatkan sinarnya ke segala penjuru. Kesibukan luar biasa terjadi sejak hari masih gelap, dibantu oleh puluhan obor yang menerangi setiap sudut pasar. Kegiatan dol tinuku terjadi. Sejak semalam saat terbangun dari tidur, tepat ketika kentongan dorong mulu dipukul kali pertama, istrinya merengek menyebut nama jenis makanan. Paman Dana tahu yang menginginkan jenis makanan itu bukanlah istrinya, melainkan calon jabang bayi di dalam perutnya. Karena bukankah demikian kata-kata orang tua yang menyebut, sebisa-bisa ayah calon jabang bayi harus memenuhi keinginan itu sebagai tanda cinta dan kasih sayangnya. Tidak mungkin mencarikan jenis makanan yang disebut istrinya itu. Paman Dana menjanjikan akan membelikannya ketika pagi telah tiba. Untunglah istrinya mau mengerti. Maka ketika malam mendekati pagi, Paman Dana segera membangunkan istrinya yang tidur kembali dan mengajaknya berjalan menikmati udara pagi yang masih jernih. Untunglah istrinya mengidam jenis makanan yang gampang dicari, karena pernah pada suatu hari Dewayani menyampaikan keinginan yang aneh. Ia ingin mencium batu nisan penanda kuburan. Tidak mau terjadi sesuatu yang tidak baik pada anaknya kelak. Di tengah malam itu pula, Paman Dana membawa istrinya ke kuburan terdekat dan membiarkan istri tercintanya itu melampiaskan hasrat hatinya. Sebuah kuburan dipilih, lalu dipeluk dan diciumi dengan lahap seolah dia lakukan itu kepada dirinya. Merinding Paman Dana ketika sejenak kemudian mendapati istrinya tertidur lelap. Untung jarak antara kuburan itu dan rumahnya tidak terlampau jauh. Lelaki itu memondong pulang istrinya dengan perasaan ikhlas dan penuh cinta. Paman Dana merasa takjub melihat apa yang dilakukan oleh istrinya, dan nyaris tak percaya bila tidak melihatnya dengan mata dan kepalanya sendiri. Sebungkus makanan bernama cenil yang terbuat dari tepung saripati ubi pohon gayung dimakannya dengan lahap dan ternyata masih kurang. Dewayani mengambil lagi sebungkus dan melanjutkannya. Masih untung ia hanya minta cenil, kata Paman Dana dalam hati yang masih sulit percaya pada jenis mengidam sebelumnya. Ada banyak jenis peralatan rumah tangga yang dijual di pasar itu. Pun demikian dengan jenis-jenis sayuran, Paman Dana membiarkan apapun yang dibeli istrinya, meski beberapa jenis peralatan rumah tangga sudah dimiliki. Bahkan kukusan untuk menanak nasi buatannya jauh lebih bagus daripada yang dijual di pasar itu. Akan tetapi Paman Dana tertegun, ada sosok yang dikenalnya berada di tengah pasar itu, sedang melongo-longokan kepala mencari-cari seseorang. Paman Dana memperhatikan dengan lebih teliti. Darmuka, gumam Paman Dana setelah merasa yakin. Gajah Darmuka. Paman Dana masih merasa ragu, tetapi ketika laki-laki itu menoleh, ia merasa yakin orang itu benar-benar sebagaimana yang ia sebut namanya. Darmuka, orang yang paling dicari di Tuban karena perbuatannya. Sebagai perampok, ia malang melintang di Tuban hingga Gresik dan tidak jarang berbuat sangat tak terpuji, terutama ketika di antara orang-orang yang dijarahnya ada yang berwajah cantik. Didorong oleh rasa ingin tahunya yang besar, Paman Dana memutuskan mengawasi orang itu dan membayang-bayanginya. Nyai, kau ingat Darmuka? Tanya Paman Dana. Nyai Dewayani tertegun. Gajah Darmuka? Ucapnya ragu. Paman Dana mengangguk. Ya, ia ada di sini. Dengan seketika istri Paman Dana ketakutan.
Kau jangan takut, Nyai. Dan sekarang menolehlah ke belakang. Kembalilah ke warung cenil itu dan tunggu saya di sana. Kau mengerti, Nyai?" Perempuan itu mengangguk. Selanjutnya Paman Dana memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengamati sesosok yang membuat penasaran itu. Dari jarak dekat, ia melihat dengan jelas bekas luka yang melintang di wajahnya. Itulah bekas luka yang pernah ia tinggalkan di wajahnya dalam sebuah perkelahian yang riuh antara hidup dan mati. Beruntung Paman Dana, karena lelaki berwajah seram dengan kulit tubuh berwarna gelap itu tidak mengenalinya. Dengan kain udeng bercorak geringsing coklat tua yang dikenakannya, Paman Dana telah berubah menjadi sosok yang sulit dikenali karena ketika berada di Tuban berpenampilan lain. Saat masih di Tuban, Paman Dana tidak pernah mengenakan ikat kepala dan membiarkan rambut hitamnya tergerai atau sesekali digelung-geling. Rasa penasaran Paman Dana terjawab ketika melihat kemunculan orang yang sedang ditunggu. Rasa ingin tahunya melonjak ketika melihat siapa yang datang menemui lelaki yang kemana-mana selalu membawa pedang panjang itu. "Kepuladrang," gumam Paman Dana sangat kaget. Tentu Paman Dana layak kaget karena mengetahui siapa Kepuladrang dengan baik, meski tidak mengenalnya secara langsung. Kepuladrang bukanlah orang sembarangan sebab ia adalah adik kandung Kepu Mundarang, orang kedua dengan kekuasaan tertinggi di Kediri. "Kau Gajah Darmuka?" sapa Kepuladrang. Gajah Darmuka menoleh mencari-cari orang yang menyapanya. "Ya, saya," jawab Gajah Darmuka. "Ayo, ikut saya ke Kepatihan." Ucapan itu tertangkap di telinga Paman Dana dengan sangat jelas, menyebabkan ia tahu kemana harus pergi untuk mengamat-ngamati. Paman Dana mustahil mengikuti saat itu juga, karena tidak mungkin ia meninggalkan istrinya. Rasa penasaran itu pun kemudian dibawa pulang serta mendorongnya mencari tahu. Untuk keperluan apa Kepu Mundarang merasa perlu mendatangkan perampok yang malang melintang di Tuban itu? "Apa tindakan Kakang?" tanya istrinya. "Tidak ada tindakan apapun yang akan saya lakukan. Hanya saya merasa penasaran, mengapa Kepu Mundarang mengundang seorang perampok ke rumahnya." "Apapun yang Kakang lakukan, hati-hati. Kakang mempunyai seorang istri yang sedang hamil," kata Dewayani. "Ya, saya mengerti," jawab Paman Dana. Untuk rasa penasaran itulah Paman Dana ingin mencari tahu. Maka pada siang harinya, dengan menyamar sebagai penjual gerabah, Paman Dana menempatkan diri di seberang jalan Kepatihan. Dari tempatnya ia bisa melihat siapapun yang keluar masuk Kepatihan. Rasa penasaran Paman Dana kian menjadi ketika sejak siang hingga sore melihat beberapa orang aneh yang memasuki pintu gerbang. Mereka disebut aneh karena dari penampilan terlihat mereka adalah orang-orang berwajah sangar dan menakutkan. Dari penampilan dan senjatanya, Paman Dana bisa menyimpulkan apa pekerjaan mereka. Benar-benar aneh. Untuk keperluan apa Ki Patih mengundang banyak penjahat ke rumahnya? Orang-orang yang berdatangan itu pasti sama pekerjanya dengan Durmuka, para begal, dan penyamun. Memang tidak ada yang bisa dilakukan Paman Dana, karena kalaupun ia melibatkan diri, apalah yang bisa dilakukan menghadapi orang-orang itu. Maka rasa penasaran itu tak ada jawabannya hingga berpekan-pekan. Sampai kemudian dari berita yang terbawa angin, ia mengetahui Singosari dan sekitarnya beberapa kali diganggu penjahat. Di tengah pasar ia mendengar kisahnya. Seorang laki-laki bercerita dengan riuh, didengarkan oleh beberapa orang yang menyimak. Kejadiannya di Memeling. Orang itu bercerita dengan penuh semangat. Saat itu, saya sedang mengunjungi saudara saya di sana. Tengah malam, ketika orang-orang tidurnya, tiba-tiba dikejutkan oleh suara kentongan yang dipukul bertalu-talu. Sungguh sangat menyentak dan menakutkan. Beberapa rumah dirampok dan dibakar. Beberapa orang gadis diperkosa, bahkan ada yang dibawa. Prajurit Singosari tidak bisa berbuat apa-apa karena para perampok itu
bergerak sangat cepat. Berdesir tajam dada Paman Dana yang tidak dengan sengaja mendengar pembicaraan itu, menggiring ingatannya pada rasa penasarannya selama ini. Cerita orang itu seketika ia yakini sebagai jawaban yang selama ini ia cari. Terjadi banyak perampokan di Singosari, dan dalangnya ada di sini, gumamnya. Bersikap seolah sedang menawar sebuah sabit, Paman Dana menyimak pembicaraan itu dan kian yakin pada simpulannya. Salah seorang dari para perampok itu berwajah menakutkan. Ada bekas luka yang melintang di wajahnya. Ucapan orang itu menyebabkan dada Paman Dana makin berdesir. Wajah siapa lagi yang ada bekas luka melintang kecuali Gajah Durmuka? Beberapa hari kemudian, didorong oleh rasa penasarannya, Paman Dana mengamat-ngamati istana kepatian, melihat orang-orang berwajah sangar yang datang dan pergi. Kian menjadi keyakinan Paman Dana ketika sebulan kemudian melihat kehadiran Durmuka dan beberapa orang temannya. Dari pendopo terdengar suara tawa berderai-derai. Itulah jenis tawa yang keluar dari mulut-mulut orang yang mabuk. Ada beberapa bumbung bambu berisi tua disajikan guna menjamu orang-orang itu. Gila, gumam Paman Dana. Dengan telak Paman Dana menduga Kembu Mundarang yang merasa senang melihat hasil ulah para perampok yang didalanginya menggelar pesta. Para perampok itu dijamu sampai kenyang, dan untuk menyenangkan mereka, beberapa orang perempuan lanyah pun didatangkan. Tidak saja menemani berbincang, tetapi juga kelonan. Saya harus melaporkan keadaan ini ke Singosari. Kediri pasti mempunyai maksud tertentu dengan ulahnya. Belum sampai saya pergi ke Singosari untuk melaporkan itu, kalian telah datang. Paman Dana berkata dan mengakhiri kisahnya. Ronggolawe termangu oleh kisah itu dan menempatkan Nambi terkenang pada saat memimpin sekelompok prajurit mengejar para perampok. Sebagian besar lolos tidak bisa ditangkap, sebagian yang lain berhasil diringkus. Namun dari mulut mereka tidak ada keterangan yang bisa diperoleh. Mereka hanya mengaku ada yang memberi perintah, tetapi soal siapa yang memberi perintah, mereka tidak tahu. Kediri akan membalas apa yang terjadi pada Sangkala Karnagrana Hangada Bumi itu. Dugaan Mahapati Raganata benar adanya, kata Nambi. Ucapan itu menyebabkan Paman Dana merasa heran. Apa Kediri memiliki kemampuan itu? Tanya lelaki itu. Apa yang bisa dilakukan Kediri menghadapi prajurit Singosari yang demikian besar? Ranggalawe tersenyum. Beberapa bulan yang akan datang, Singosari akan mengirim prajurit berkekuatan segelar sepapan menyerbu beberapa negara di Sumatera. Kediri tahu rencana itu karena dalam pasewakan yang digelar beberapa bulan yang lalu diumumkan kepada para raja negara bawahan, kepada para akuwu, dan pada pejabat yang hadir. Kediri tentu mampu apabila Singosari sedang dalam keadaan kosong, tidak ada prajurit yang mengamankan. Paman Dana memahami kisah itu. Lebih-lebih, ia mengenali benar suasana Kediri yang bagai api dalam sekam, masih menyimpan kebencian dan dendam pada Singosari. Dugaan itu bisa diyakini ketika dikaitkan dengan gladi perang yang akhir-akhir ini digiatkan oleh bekerjaan dengan waktu. Yang itu pun dilakukan di tempat-tempat tersembunyi, tidak dilakukan di alun-alun istana. Perkawinan antara Arda Raja dan putri bungsu Siri Kertanegara yang diharapkan akan meredam bibit bara api itu sama sekali tidak berubah sebagaimana yang diharapkan. Rakyat Kediri dari hulu ke hilir masih sering berbicara kebesaran Airlangga yang menggelar pemerintahan kahuripan dengan adil dan makmur. Pernah pergi ke Gantar? Tanya Ronggolawe yang membelot dengan tiba-tiba. Pertanyaan aneh itu menyebabkan Paman Dana mengernyit. Gantar, ulang Ronggolawe. Paman Dana menggeleng. Ada apa dengan Gantar? Tanya lelaki itu. Bila di Singosari banyak orang membiarkan keadaan aneh yang terjadi di Gantar, ternyata tak banyak orang Kediri yang tahu. Sering keluar malam hari?
Lanjut Ronggolawe, Pamandana tersenyum jengah. Pertanyaanmu seperti tanpa ujung dan pangkal. Ada apa di Genter? Dan kenapa kau tanyakan, apakah saya keluar pada malam hari? Tentu saja, saya sering keluar pada malam hari untuk mengairi sawah. Saya sering memilih waktu malam hari untuk menikmati berjelajahnya bintang-bintang. Saya harus keluar pada malam hari. Setidaknya, malam nanti keluarlah. Sesaat setelah tengah malam, kau akan menyaksikan kemunculan lintang kemukus. Pamandana terkejut, minatnya untuk lebih tahu terbaca dari perubahannya yang menegang. Pada umumnya, orang selalu cemas apabila mendengar kemunculan lintang kemukus yang kehadirannya selalu menandai peristiwa-peristiwa besar. Pamandana tak bisa mencegah bulu kudunya yang serentak bangkit. Jadi, saat ini bintang itu hadir lagi? Sejak kapan? Saya melihatnya sejak malam, tetapi boleh jadi bintang itu sudah menampakkan diri beberapa hari. Pamandana tidak bisa menutupi kegelisahan hatinya, tetapi yang terbayang adalah benaknya tidak seperti apa yang ditandai Ronggolawe. Bila Ronggolawe menghubungkan bintang kemukus dengan bencana perang, sebaliknya yang terbayang di mata Pamandana justru Panggebluk. Sepanjang hidupnya, Pamandana melihat bintang kemukus sudah 2 kali. Sekali saat masih bocah, dan sekali ketika sudah dewasa. Kejadian aneh yang ia catat adalah bencana penyakit yang sulit disembuhkan, dan yang kedua, terjadinya masa sulit yang luar biasa. Kemarau demikian panjang, panas dan menyengat menyebabkan tanaman sulit tumbuh. Untuk mempertahankan hidup, umbi-umbian dimakan. Bahkan demikian sulit keadaan saat itu, pohon pisang yang masih muda dimasak dan dimakan. Kejadian yang pertama, penyakit aneh dan tidak dikenal itu langsung muncul dan merajalela. Banyak sekali orang yang mati oleh penyakit itu, yang anehnya langsung surut bersamaan dengan bintang yang menghilang. Dari kejadian yang dialami secara langsung itu, Pamandana bisa membayangkan betapa mengerikan apa yang terjadi dan menimpa kahuripan puluhan tahun sebelumnya. Dipicu oleh anak gadisnya yang meskipun cantik tetapi tidak kunjung mendapatkan jodoh, Ibu Ratna Manggali menebar mantranya ke udara yang uleng-ulengan tersapu oleh angin. Mantra teluh itu membunuh banyak orang dalam bentuk penyakit yang mematikan. Bila seorang jatuh sakit pagi hari, maka ujung-ujungnya harus dibawa ke penguburan di sore harinya. Demikian sebaliknya, bahkan ada yang baru saja jatuh sakit langsung mati. Panggebluk yang muncul akibat ulah Nyai Calon Arang yang mengerikan itu terjadi bersamaan dengan kemunculan lintang kemukus. Akan terjadi bencana apa lagi? Tanya Pamandana. Baik Ronggolawe maupun Nambi tidak memberi jawaban, karena rasa penasaran yang sama justru berkecamuk di dada mereka. Bagaimana dengan Genter? Mengapa kau menanyakan apakah saya pernah pergi ke sana? Ronggolawe menggantung jawabannya. Setidaknya kau pernah mendengar seperti apa Genter sekarang. Pamandana mengangguk. Ya, jawabnya. Tempat itu sekarang berubah menjadi sarang hantu. Ada banyak jiwa penasaran yang tidak menemukan jalan pintu gerbang menuju alam pangrantunan dan keabadian. Tempat itu menjadi sarang lampor, dan apabila malam ada banyak cahaya berkelebatan ke sana kemari. Gambaran kegelisahan jiwa-jiwa mereka yang tersesat. Itu yang kau maksud? Bagaikan bersepakat, Ronggolawe dan Nambi mengangguk bersamaan. Dalam perjalanan kemari, Mahapati Raganata dan Raden Wijaya memisahkan diri untuk mengintip bekas medan pertempuran itu. Mereka menyaksikan peristiwa yang aneh dan sulit ditebak. Serombongan berkuda berderap keluar lebatnya belantara Genter itu. Kuda-kuda itu ada yang mengendalikan, yaitu orang yang menempatkan diri duduk di atas kuda paling depan. Mahapati Raganata memberikan kesaksiannya seolah kuda-kuda itu bisa terbang dan meninggalkan jejak kabut. Pembicaraan itu berhenti karena bagi ada setan lewat yang ingin memberi tekanan. Desir tajam menggeretaki punggung Pamandana dan membangunkan para bulu kuduknya. Tetapi tidak ada tanggapan apapun yang keluar dari mulutnya.
Baik Nambi maupun Ronggolawe juga tidak mengucapkan apapun. Kedua prajurit Singosari itu menyalurkan gelisah hatinya dengan menerawang memandang jauh. Baiklah, kata Ronggolawe yang berniat memungkasi pembicaraan itu. Bisakah selanjutnya Singosari minta bantuan kepadamu untuk mengamati keadaan? Mahapati Raganata mungkin akan menyebarkan telik sandi, tetapi saya merasa sebagai orang yang memang tinggal di Kediri, kamu memiliki keleluasaan untuk bergerak. Paman Dana mengangguk. Akan saya lakukan dengan senang hati, jawabnya. Kediri memang mempunyai warna berbeda dibanding wilayah bawahan lain. Meskipun perpindahan kekuasaan dari Kediri ke Tumapel telah berlangsung lama, ingatan atas kebesarannya tidak pernah hilang dari benak. Mereka yang lahir pada saat Perang Genter terjadi atau masih bocah saat itu mewarisi dendamnya ketika telah menjadi pemuda. Apalagi bila ada yang kehilangan keluarga di usia belasan tahun ketika memperoleh jawaban atas pertanyaan di mana orang tua mereka berada, mendidih darahnya setelah mendengar pertempuran itu. Demikianlah dendam itu diwariskan. Tak hanya harta benda saja yang bisa. Ronggolawe menengadah melihat hari makin siang. Bagaimana kalau kami minta pamit? Jangan dulu, istri saya sedang masak. Ia akan kecewa kalau kalian tidak makan lebih dahulu.